Biarkan semua mengalir, tak ada yang salah. Hembusan angin bawa ketenangan. Semua hadir di sini hanya untukmu. Hembuskan napasmu, lepaskan semua. Entitas datang membawa Halo teman-teman cahaya. semua, selamat Sentuh bergabung. jiwamu. Terima kasih yang telah bergabung di kelas Zoom Hidup Ceria pada malam ini ya. Nah, sebelum kelas Zoom ini dimulai, perkenalkan saya Santi Anjarsari sebagai co-host dalam Zoom kali ini yang akan ditemani oleh Ibu Yeni. Eh, Mungkin ada yang belum pernah mengenal apa itu hidup ceria. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat apakah itu hidup ceria. Hidup ceria adalah sebuah support system yang dirancang untuk memfasilitasi para pencari kesadaran dan juga para fasilitator kesadaran. Di Hidup Ceria, kami menawarkan sebagai modalitas kesadaran yang bisa membantu teman-teman semua dalam perjalanan spiritualitas dan pengembangan diri tentunya ya teman-teman. Modalitas-modalitas yang kami sediakan itu berbagai macam. Ada Access Consciousness, ada Tarot, ada Breathwork, ada Message Five Continents, ada Metameric Message, dan yang terbaru adalah BCR, Body Communication Resonance. Nah, ini yang menarik dari Body Communication Resonance ini sendiri adalah foundernya, penemunya adalah Dr. David. Dr. David Avandijaya Wartono. Wow, keren sekali. Nah, untuk informasi lebih lanjut, teman-teman semua ini bisa mengunjungi website Hidup Ceria di www.hidupceria.com. Nah, nanti di sana teman-teman semua bisa menonton berbagai rekaman kesadaran yang sudah kami bagikan juga ke channel YouTube dan channel YouTube Hidup Ceriaku. Jadi Hidup Ceria itu ada channel YouTube, ada juga websitenya juga. Nanti teman-teman bisa memilih ataupun mendengarkan berbagai macam modalitas tersebut dan sudah kami simpan terekam tersusun rapi di kanal YouTube tersebut. Nah, sebelum memulai Zoom kelas Talk to the Entities ini, saya perkenalkan kembali, saya Santi dan juga ada Kak Yeni di sini yang memakai baju merah. Halo Kak Yeni, sebagai host dan moderator, dan tentu saja narasumbernya adalah Dr. David Avandijaya Wartono. Baik, eh, kami berharap semoga kelas ini bisa berkontribusi dan menginspirasi bagi perjalanan kesadaran teman-teman semua ya. Mari kita membuka diri terhadap kesadaran baru hari ini. Silakan menikmati dan jika ada pertanyaan, jangan sungkan ya teman-teman dan jangan ragu untuk bertanya. Karena pertanyaan teman-teman semua ini sangat-sangat berkontribusi dan mungkin saja pertanyaan ini akan membuka banyak posibilitas yang lain yang mungkin ada teman-teman yang malu untuk bertanya ternyata difasilitasi oleh teman yang bertanya tersebut. Jadi jangan sungkan untuk bertanya. Bertanya dapat mengembangkan kelas malam ini. Ya, demikian pembukaan dari saya, Santi. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada narasumber kita, Dr. David. Monggo Dr. David. Thank you Santi, thank you semuanya, thank you sudah hadir dan thank you untuk teman-teman yang udah buka cam. Karena rasanya lebih menyenangkan kalau ngobrol ada mukanya dibandingkan cuman entity doang, cuman nama doang ya. Malam semuanya, saya Dr. David Avandijaya. Hari ini kita bicara tentang Talk to the Entity. Jadi apa sih yang namanya Talk to the Entity dari kelas Access Consciousness? Ini adalah sebuah kelas di mana kita belajar untuk memahami, mengerti, dan mahir dalam seni berbicara dengan energi. Ya, berbicara dengan energi itu apa sih? Ya, sehari-hari mungkin kamu kenal doa. Memang pertanyaannya selama ini kamu doa, jawabannya kamu dengar nggak? Tuhan,
ya aku pilih A atau pilih B, terus kamu nungguin sampai 3 bulan berikutnya, kamu nggak dengar jawabannya. Jadi artinya selama ini kamu belum berdoa, kamu baru ngomong sama tembok. Ya, di kelas Talk to the Entity ini saya akan ajarkan bagaimana yang namanya seni berkomunikasi secara energetically. Sehingga kalau kamu bertanya ke semesta, Tuhan, aku pilih A atau aku pilih B, kamu akan langsung dengar jawabannya. Kamu akan langsung tahu mana yang ditunjuk, mana guidance-nya ini muncul, ini tuntunan datang ke arah mana. Itu jelas dan akan sangat membantu kamu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi ketika kita merasa kok kayaknya Tuhan nggak pernah bimbing, kok kayaknya Tuhan nggak pernah hadir dalam kehidupanku. Sebetulnya bukan Tuhan nggak pernah hadir, tapi kamu yang nggak mau lihat, nggak mau tahu, nggak mau dengar, nggak mau peka. Ya, Tuhan selalu hadir dalam kehidupanmu, tapi kita yang selalu nolak dalam hidup sehari-hari. Makanya kalau kita bicara tentang talk to the entity, garis utama besarnya sebetulnya adalah mau bicara tentang semesta. Ya, tapi karena skillmu belum mahir nih, mau ngomong sama semesta, skillmu belum terbentuk, belum apa ya, terklarifikasi dengan baik. Jadi kamu masih bingung, ini tuh migrain atau signal, ini tuh sensasi atau rasa, ini tuh gatal karena apa, sakit atau entity atau segala macamnya. Kamu belajar pelan-pelan dari yang paling kecil. Nah, siapa sih yang paling kecil? Yang paling kecil ya entitas sehari-hari yang ada di sekitarmu. Apakah itu spirit, apakah itu ghost, apakah itu entity of the earth, apakah itu being of light sendiri, apakah itu malaikat, itu semua yang ada di sekitarmu sehari-hari. Jadi, ketika kamu menyimpan sebuah ketakutan terhadap entitas, ambillah satu. Misalnya kamu takut sama hantu lah misalnya. Jadi mereka yang pernah berwujud manusia dan kemudian udah berlalu dan kemudian spiritnya datang, misalnya nenekmu sendiri atau buyutmu sendiri, terus buyutmu bilang, aku kan, terus kamu langsung jawab, langsung bacain ayat kursi, pergi, 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 pergi. Menurutmu mereka bakal happy atau enggak? Dan ini akan terjadi loh ya. Apapun sikapmu terhadap entity, itu yang akan kamu hadapi nanti ketika kamu udah nggak punya body. Anakmu, cucumu akan melakukan hal yang sama kepada kamu ketika kamu kangen mau tengok mereka nggak ngerti apa-apa, mereka nggak ngerti cara jawab signalnya, dan mereka akan usir kamu. Kenapa? Karena kita seumur hidup nggak pernah mau tahu tentang namanya seni berdoa atau seni berkomunikasi secara energi. Ya, nah cilokoknya nih, yang namanya badan kita itu kena 1 pukul 1000. Jadi ketika kamu udah milih benci nih sama entity atau kamu milih takut nih sama entity, referensimu film-film Hollywood, Bollywood dan Indonesia Wood, misalnya Kunti Putih Kunti Merah ke, atau Tuyul Tuyul ke, atau Suser Ngesot ke, yang jadi referensimu, seandainya doamu dijawab dan Tuhan hadir di sisimu pada saat kamu berdoa, ya. Kalau kamu berdoa sama Nabi Muhammad datang. Kalau kamu berdoa sama Buddha, Buddha datang. Kalau kamu berdoa sama Yesus, Yesus datang. Dan dia hadir di depanmu, otakmu dengan sangat pintarnya akan menghijack informasi ini. Karena matamu nggak bisa lihat, kupingmu nggak bisa dengar, maka otakmu harus menciptakan image sebagai jawaban atas sesuatu yang kamu nggak kenal. Dan image yang kamu ciptakan adalah referensi yang kamu ambil. Jadi kalau kita Indonesia, umur-umur saya, pasti kamu tahu Kunti Merah, Kunti Putih, yang itu film kuno. Ya kan, kalau anak-anak baru mungkin nggak tahu kalau Kunti itu ada yang merah. Si Cantik Jembatan Ancol itu kan ada level 1, level 2 itu. Kalau di cerita itu, merah tuh bosnya, putih itu anak buahnya. Nah, sehingga akhirnya begitu siapapun datang, Tuhan yang kau sayang pun datang, otakmu bisa nge-hijack informasi itu dan digantilah dengan informasi Kunti Putih atau Kunti Merah, langsung kamu, Tuhan, usir dia dari ruangan ini, jauhkan aku dari kuasa gelap. Pada yang kamu panggil adalah Tuhan itu sendiri. Oke?
Jadi pada saat kita nggak paham dan kita udah langsung pukul rata, kamu rugi banget. Ketika kamu menempatkan ketakutan terhadap entity, kamu rugi banget. Karena ketika kamu berdoa, apapun jawabannya, kamu akan pilih takut. Kamu nggak akan pernah kenal Tuhan, kamu nggak akan pernah dengar suara Tuhan, kamu nggak akan pernah dijamah Tuhan. Karena apapun energi yang datang, kamu langsung bilang, ih Kunti, usir, 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 usir. Tanpa pernah kamu tanya dan tanpa pernah kamu paham ini apa, kamu siapa. Makanya di seni berkomunikasi dengan energi, kita di awal kelas, waktu di entity beginning, kita akan beberes tentang semua judgement kita. Oh, creepy, buang. Tidak ada yang namanya creepy. Yang ada cuma signal. Bulu kuduk berdiri. Wah, ada setan nih, ada kuntilanak nih. Ayo, buang. Tidak ada namanya bulu kuduk berdiri sama dengan kunti. Itu semua label, itu semua kesimpulan. Dan kesimpulan itu kamu dapat dari semua horror movie yang kamu tonton. Ya, jadi ketika kita nggak paham, kita ngisi otak kita dengan informasi aneh-aneh yang nggak karu-karuan, yang rugi kamu sendiri. Ketika kamu berdoa, kamu nggak akan pernah kenal Tuhan. Setiap kali Tuhan datang, setiap kali Roh Kudus datang, setiap kali malaikat datang, kamu pasti akan munculin hal-hal jelek yang kamu tonton, dan kamu akan pasti pilih takut, dan kamu pasti akan usir. Itulah kerugian ketika kita tidak memahami tentang komunikasi energi, sehingga kamu nggak ngerti apa-apa. Gimana caranya kamu mau bedain demon sama angel kalau semua energi entity kamu udah langsung block dan usir? Nggak bisa. Ya, makanya ketika kita paham, ketika kita ngerti, kenapa ya aku kok nggak bisa punya hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan? Kenapa aku nih nggak bisa dengar suara semesta? Karena kamu udah pilih takut. Makanya itu yang mau kita beresin. Bagaimana bila setiap kali kamu berdoa, setiap kali kamu tanya, Tuhan, aku mau tanya, ada dua pilihan A sama B. Aku ini dituntun kemana? Nah, seketika itu juga kamu tahu jawabannya. And that is pray. Doa adalah komunikasi dua arah yang intimate terhadap kamu. Ketika kamu nggak bisa berkomunikasi dengan dua arah, kamu bukan doa. Kamu ngomong sama tembok, pura-pura berdoa. Ya, sehingga pada saat itu yang terjadi, kamu nggak akan dapat yang namanya perubahan hati, hati yang bahagia, penuh dengan sukacita, penuh dengan bersyukur, itu nggak akan pernah muncul dalam hidupmu. Karena kamu udah terbiasa mengisi hidupmu dengan kebohongan, pura-pura berdoa. Dan kamu nggak pernah berdoa sama sekali. Karena doa adalah komunikasi dua arah, bukan satu arah. Oke? Nah, ketika kita mulai kebayang nih, oh kelas waktu identity itu kelas tentang komunikasi, tentang energi. Jadi entity itu sebetulnya apa sih? Karena entity ini banyak banget digunakan di dunia bisnis, di dunia usaha, di bursa saham, termasuk di perdukunan juga ada. Jadi kalau kita bahas tentang entity, entity adalah sebuah energi yang punya identity, atau aku bilang punya visi misi. Jadi kamu kalau lihat baju, oh karakternya gini, oh ini bajunya Elvi. Kamu lihat kaos, oh karakternya gini, oh ini bajunya Giordano. That is the entity. Dia punya karakteristik yang jelas. Entity, energi with identity bisa muncul dalam bentuk apapun. Rumahmu, mobilmu, pernikahanmu, barang milikmu, handphonemu, namamu, brandmu, usahamu, organisasi, sebuah kota, sebuah negara, sebuah ideologi, sebuah partai, bisa apapun termasuk yang nggak ada body, energi beridentity bentuk spirit, dan kemudian spirit of the earth, malaikat, dan lain-lain. Dan Tuhan pun termasuk di dalam entitas. Makanya ketika kita dari awal udah nolak dengan energi with identity, maka secara langsung kamu akan rugi sendiri karena yang tertolak adalah yang paling besar. Dan siapa yang paling besar? Tuhan. Allah yang paling besar. Karena Allah
digambarkan sebagai sesuatu yang tidak terdefinisikan yang ada di segalanya tanpa kecuali. Jadi artinya ketika kita berhadapan dengan segalanya, that is God. Oke? Nah, ada pertanyaan nggak? Silakan untuk teman-teman Kalau yang mau ingin bertanya boleh bertanya, ya. boleh. Takutnya aku terlalu cepat atau gimana. Atau ini kena pemurnian jadi langsung lungleng semua ya. Poppy Louis memberikan komentar Tuhan semesta alam ya. Yes. Nah, aku lanjutin ya. Jadi ketika kita belajar tentang talk to the entity nggak ada hubungan sama agama. Jadi it's okay, mau agamamu apapun nggak akan pernah clash, nggak akan pernah bentrok, nggak akan pernah apa ya bersilangan dan segala macamnya. Talk to the entity bukan kelas untuk ngusir-ngusir setan, ya, tapi kelas untuk memberdayakan diri kita agar kamu tahu badanmu tuh kasih signal apa, sehingga kamu nggak terjemahin sakit kepala, gatel-gatel, atau imun, sakit tengkul, sesek, batuk-batuk, sakit tenggorokan, yang aneh-aneh nggak jelas itu semuanya akan hilang semuanya. Setiap kali signal muncul, kamu tahu, oh oke, ada pesan dari ini. Oh oke, ada signal dari ini. Oh oke, ada ini dengan ini. Kamu akan jelas semuanya. Makanya ketika kamu punya indera keenam yang jalan dan kamu nggak ngerti cara pakainya, kelas yang ngajarin kamu cara pakai itu adalah Talk to the Entity atau BCR level 3. Ya, BCR level 3 itu long distance session dan perceiving session semuanya. Di situ kamu dilatih semua tentang kemampuan perceiving dan semua tentang kemampuan indera keenam. Talk to the Entity juga sama. Di situ kamu dilatih bagaimana caranya memberdayakan indera keenam. Jadi kalau kamu lihat sesuatu bukan dengan mata, artinya kamu menyadari. Kalau kamu kecium sesuatu bukan dengan hidung, artinya kamu menyadari. Kalau kamu diraba oleh sesuatu, tapi nggak ada barangnya, nggak ada something yang pegang kamu, artinya kamu menyadari. Ketika kamu ngerasa mual atau ngerasa celekit, tapi nggak ada something yang muncul di situ, artinya kamu menyadari. Ya, apa bedanya? Menyadari adalah indera keenam. Merasa adalah panca indera. Seringkali kita nggak paham dan kemudian selalu bilang, aku merasa, aku merasa, aku merasa, aku merasa, dan aku merasa. Sehingga semua energi dari yang kamu sadari di indera keenam, kamu ambil ke dalam badanmu dan kamu terjemahkan lewat panca inderamu, sehingga kamu akan menciptakan sebuah kondisi dan sebuah keadaan untuk selalu ngambilin sampah orang. Dan kamu bingung, aduh ini masuk semua, sekarang buangnya gimana? Nah, di kelas Talk to the Entity ini kita akan belajar, ayo jangan terbiasa untuk seperti itu. Tuhan kasih kita karunia ini untuk kita berdaya. Bukan kamu dapat migrain lah, banyak masalah lah, pusing-pusing lah, dan segala macamnya. Ya, bagaimana bila kamu bisa mengendus uang seperti Paman Gober? Ada rezeki loh, aku mesti ke sini ngomong sama sini. Kamu langsung tahu TikTok. Hari ini aku bakal dapat banyak tamu loh. Ada banyak grup datang loh. Kamu langsung tahu, kamu langsung TikTok. Karena setiap kali Tuhan memberi uang atau Tuhan kirim rezeki buat kamu, energi itu datang duluan sebelum fisiknya datang. Ketika energinya datang, terus kamu, ini apa sih? Aduh, aku nggak mau, aku nggak suka. Uangnya mundur loh. Uangnya batal loh. Karena kamu dikasih energinya udah reject, maka fisiknya batal datang loh. Nanti bisa tato dia belok tempat sebelah, tato belok sebelah sana, tato datang ke sebelah sono. Makanya dulu pernah saya ngasih tahu di kelas bars. Tahu dari mana kalau kamu punya money magnet udah bagus, tapi kamu energinya daun talas. Jadi kemampuanmu narik udah bagus, tapi nggak pernah ngisi ke kantongmu, tapi ngisi ke kantong sebelah. Tinggal dites. Ya, Karima, silakan. Hai dok,
Hey, halo. Yang udah beres 30 kali 30 Demon Uhuy. Slayer. Uhuy. Ceria bener sekarang. Ya, glowing ya. Iya, glowing. Aku ada 2 pertanyaan. Yang pertama yang soal doa 2 arah. Yes. Sepemahaman saya, ada juga nggak sih Dok yang doa itu kayak ya kita lempar aja ke universe gitu, maksudnya yang bentuknya tuh kayak minta gitu. Aku Ada. minta, ya kan, aku minta ini gitu, dah lepasin aja terus nggak usah dipikir-pikirin lagi gitu nanti. Ada. Dan jawabannya juga muncul di detik yang sama kamu minta. Sebetulnya Yes. hanya kita tidak bisa peka untuk menangkap jawabannya gitu ya. Kita cenderung nggak mau tahu karena kita memilih untuk yang kita mau. Kita ini kalau nanya sama Tuhan nggak pernah kasih Tuhan. Jadi kita ini kalau nanya sama Tuhan tuh kayak kita nanya sama istri. Jawabnya harus diatur kalau nggak salah. Ngerti kan? Tuhan, aku minta mobil. Mobil kan? Jangan yang lain ya. Gitu. Padahal kalau yang namanya berdoa sama Tuhan, bertanya sama Tuhan itu nggak bisa ngatur. Tuhan minta transportasi. Transportasi apa? Nggak tahu kita. Izinkan semesta yang carikan transportasi yang nurturing buat kamu. Paham ya? Iya. Yang Kita ini seringkali nggak pernah nanya. Iya, yang aku tertarik adalah gimana tahu jawabannya ya. Kadang-kadang kan Tahu lah. tahu ya. Enggak tahu, aku belum pernah. Maksudnya aku belum pernah mengalami itu gitu, bahwa yang kayak langsung dijawab dengan apa, maksudnya dengan jawaban tahu-tahu ada. Karena saya pernah mengalami contohnya kayak apa ya, aku pernah lagi mau ketemu teman, terus aku lagi lupa bawa lipstik, tapi saya pengen pakai lipstik merah gitu ya. Nah terus si orang yang aku akan ketemu ini, aku tahu dia tuh selalu emang pakai lipstik merah. Jadi aku dalam hati pas sebelum turun mobil nyari lipstik nggak ada, aku bilang nanti aku mau minta lipstik merah, ya kan. Ketika aku turun, bukannya aku minjem, tapi dia tahu-tahu udah yang ini aku bawain kamu loh oleh-oleh lipstik merah. Apakah seperti kayak gitu? Pada saat kita meminta, energi semua datang. Tapi kamu akan tahu pada saat kamu minta tuh jawabannya heavy atau light. Instantly ketika kamu nanya, Tuhan aku minta lipstick merah. Tahu kamu dapatnya light. Kamu tahu ketawa-ketawa sendiri. Artinya udah dijawab yes. Tinggal tunggu aja manifestasinya kapan. Oke? Iya. Ya itu yang akan diajarkan di dalam kelas TTE, bagaimana mengasah Yes. kepekaan. Betul. Skill itu dilatih di situ. Oke, sama yang kedua adalah mengenai si indera keenam atau sixth sense ini ya. Pertanyaan saya, apakah semua orang itu dilahirkan dengan sebetulnya mempunyai si indera keenam itu? Organnya sama. Semua manusia organnya sama. Artinya kemampuan indera keenam itu harusnya ada di semua orang. Cuma pertanyaannya ada yang berkembang dan ada yang ditutup. Setiap kali kita selalu bilang nggak tahu, nggak bisa, nggak mau, bukan itu kok, aku nggak gini kok. Nah, semua kata-kata menyangkal ini akan secara alamiah nutup indera keenam. Jelas ya? Ya. Makanya kita belajar bagaimana caranya kita memberdayakan diri adalah dengan berhenti bilang, aku nggak tahu, aku nggak bisa, aku nggak lihat. Ayo stop. Selalu bilang, ya aku tahu. Habis itu cari informasinya. Kalau sudah Oke. terlanjur ini Dok, kalau sudah terlanjur mengucapkan beberapa kali kayak pola terbiasa, Cancel. aku nggak tahu, aku nggak bisa. Aduh, Gimana? sorry. Cabut, patahkan, hancurkan. Aku bisa.
langsung cancel di tempat. Jangan pura-pura diem terus, udahlah kan biarlah berlalu lah kan udah lewat ini, jangan. Itu yang bikin limitasi numpuk tuh itu nanti. Hmm. Ya. Oke. Thank you. Oke. Ya. Oke, Kak Pak. Karima, terima kasih Thank pertanyaannya. you. Untuk rekan-rekan yang lain, silahkan yang bertanya, monggo. Nih Pak Yos, thank you sudah datang ya. Nih Pak Yos yang di BCR ya, BCR 6 kali dan kemudian udah nggak kram-kram, udah mulai kencing lagi, keren. Lanjutin ya. Sip. Thank you banget mau terima BCR. Ada ada Dokter Teki ya, Kak. Dokter, selamat malam, selamat bergabung. Ada pertanyaan lagi nggak tentang kelas talk to the entity? Dok, mau tanya dok, Ya, misalnya gini, aware nih, sebetulnya ini kan suara di kepala saya, ini saya. Tapi ada sesuatu suara lain di luar kepala saya yang menyatakan kayak gini, jangan ke sana, kamu sebentar lagi mati loh. Nah itu sebenarnya apa ya dok? bisa dua hal. Kalau dia hanya memberikan informasi, mungkin entity. Tapi kalau dia selalu ngajak bunuh diri, besar kemungkinan demons. Oh, Ya, karakteristik demons adalah selalu menciptakan kehancuran. Entah kehancuran dirimu atau kehancuran orang lain. Jadi misalnya tusuk dia, bunuh dia, atau enggak, ayo lompat, ayo gantung diri, ayo bunuh diri, mati itu enak loh, ayo potong. Nah, itu boleh dikata kalau dalam diagnosis PPDGJ itu udah masuknya ke schizofren, kecenderungan bunuh diri. Ya, kalau diakses kita bilang ini adalah pola dari demons. Kamu bisa banget patahkan itu. Kalau memang sangat-sangat mengganggu, jangan sungkan untuk minta obat ke psikiater. Jangan sungkan. Dan tetap kamu latih untuk patahkan. Ya, ingat, aku percaya bahwa Tuhan itu baik dan tidak ada rencana Tuhan yang jelek. Sampai sini bisa paham ya? Ketika kamu dapat demon, maka satu hal yang kamu sadari adalah kamu sudah bisa milih yang lain atau ngusir demon, dan besar kemungkinan 99% kamu nggak tahu kalau kamu punya power itu dan kamu punya kuasa itu. Jadi tugasmu adalah latih sampai kamu mahir dan sampai kamu mapan. apa yang perlu dilatihnya dok? Demon clearing. Itu ada di Selalu kelas ya? pilih conscious. Setiap kali ada undangan atau ajakan untuk yuk berbuat jahat, yuk pilih yang lain. Yuk unconscious, yuk pilih yang lain. Yuk hancurin diri, yuk pilih yang lain. Tugasmu hanya belajar untuk pilih consciousness. Iya. Jelas ya? Iya. Ya. Jadi belum Amin. tentu jadi gini. Kita belajar untuk nggak hidup dengan cara pandang victim. Semua gaya bahasa victim, semua gaya bahasa korban itu tolong dirubah. Gaya bahasa korban tuh, ya aku begini karena kamu, ya aku begini karena Tuhan menginginkan aku begini. No, Tuhan nggak punya rencana jelek. Dan tidak ada rencana jelek dalam kuasa Tuhan. Jadi artinya kalau kamu sampai didatengin demon, isinya cuma satu cerita. Kamu lagi dibukain matamu bahwa kamu tuh punya kuasa untuk milih yang lain, tapi 99% kamu nggak tahu kalau kamu bisa. Satu-satunya hanya, ayo belajar. Latihan ngusir. Sampai kamu mapan, ayo pergi, aku nggak pilih kamu. Ayo pergi, aku nggak pilih kamu. Ayo pergi, aku nggak pilih kamu. Sampai kamu mapan. Oke? Nah, ketika suara-suara itu muncul, yang namanya indera keenam, perceiving entity, mirip kayak begitu juga. Kamu bisa dengar suara lawan pembicaraanmu jauh sebelum ke komunikasi itu disampaikan. Jadi misalnya aku mau ketemu Sam nih, terus tahu-tahu komunikasi yang muncul di kepalaku udah, oh nanti bakal ngomong gini gitu. Nah, nanti pada saat Sam datang ngomong, loh, kok tadi kayaknya udah ngomong ya, kamu ngerasa deja vu. That's the entity communication juga. Ya, itu yang namanya kita bilang perceiving tuh begitu.
Ya, Demons clearing dan pemurnian beda. Kalau demons clearing ada di akses, kalau pemurnian ada di BCR. Kalau demons clearing ada dua hal, demons dan unconscious. Kalau di BCR hanya unconscious. Oke, Oke. cukup Nih Ani jelas? nanya, iya Cukup. cukup. Ani nanya nih, saya kadang janjian atau mau ke rumah temen, kadang dikasih tahu nggak ada, kadang saya ngeyel tetap ke sana. Memang nggak ada. Nah, kadang saya sebel, ini termasuk apa ya? Ya termasuk ngotot lah. Udah dikasih tahu udah ada kok ngotot. Habis itu kok sebel sendiri. Ya gimana mau dikasih tahu nggak ada kamu ngotot. Yuli 88 fungsi demons clearing sama pemurnian samakah? Habis Udah itu. dijawab. Tadi ada yang angkat tangan tadi siapa? Tadi Kak Suryani, Kak. Nah, Dok. Ya. Ya. Kak Suryani, itu monggo. dok mau nanya, yang dokter tadi bilang kan bisa aja kayak schizofren kayak gitu-gitu kan. Kita Ya. bagaimana tahu itu ke gangguan jiwa atau memang didatengin di mana? Dua-duanya gejalanya sama persis. Banyak diagnosis jiwa itu bukan orang gila loh. Banyak diagnosis jiwa itu adalah problem-problem yang muncul karena kamu indera keenamnya sangat terbuka dan kamu nggak paham cara mengelolanya. Kamu dengar suara yang lain, kamu lihat hal-hal yang lain. Diagnosisnya ketika kamu lihat hal yang lain, maka kamu akan dibilang halusinasi. Karena melihat sesuatu tapi barangnya nggak ada. Tapi perceiving juga begitu, melihat sesuatu, mendengar sesuatu, merasa sesuatu, tapi barangnya nggak ada. Perceiving juga sama. Nah, sekarang bedanya apa? Yang gila, melihat sesuatu, menyadari sesuatu, hanya untuk mengganggu kehidupannya dia. Yang punya kesadaran, melihat sesuatu, menyadari sesuatu, justru membantu kehidupannya dia. Jelas ya? Kita lagi nyetir nih. Kita lagi nyetir nih dari Bandung Barat ke Bandung Timur. Terus habis itu mau belok kiri ternyata di sebelah kanan macet total. Itu awareness. Ya, Jadi sering kayak gitu. secara fungsinya beda banget. Orang berkesadaran itu memudahkan hidupnya. Orang dengan tidak berkesadaran atau sakit itu justru mengganggu hidupnya. Beda banget. Nggak, soalnya aku pernah dapat kecelakaan, dok. Jadi kecelakaan kayak masuk lorong kecil, samping jurang kecil, satu lorong ke bawah, terus yang arah sebaliknya itu arah balik gitu orang ke bawah sama ke atas gitu kan. Nah saat itu memang udah latihan meditasi gitu-gitulah. Terus habis itu saat itu juga baru banget belajar. Terus aku memang agak nekat sih. Cuma berapa bulan terus coba. Nah, hujan juga. Terus jadi lampu arah bawah, mobil bawah itu ke atas kan. Terus saya ke bawah orang kecil itu kan. Terus habis itu memang licin dan saya kaget gitu. Oh, ternyata kalau hujan naik mobil seperti ini gitu kan. Terus aku saat itu kayak ngakuin kesalahan. Nah, ini kenapa begini, aku ada kesalahan ini kayak gini, terlalu berani. Semoga aku mungkin share meta kali ya. Semoga nggak terjadi kecelakaan, terus orang lain nggak celaka, aku bilang gitu kan. Diriku juga nggak celaka. Terus aku ya bacalah arahang gitu kan, mantra Sang Buddha gitu kan. Terus tiba-tiba setir ya berubah arah, bukan aku yang gerakin. Bisa seperti itu ya? Bisa. Aku agak nggak make sense gitu, saat itu aku kaget. Bisa. Dan rem ada yang Jadi, tarik dan bukan aku. pada saat kita belajar tentang kesadaran, logikanya tolong suruh diem dulu. Kalau kamu pakai logika, area kesadaran tidak akan masuk ke logika karena dia di luar logika. Dan Kemampuan otakmu berpikir adalah area logika. Semua urusan ketuhanan, semua urusan tentang energi ada di luar area logika. Jadi kalau kita ngotot menerjemahkan ini dengan logika, nggak akan nyampe, akan sangat sulit menerjemahkan Tuhan. Ya, nah cuman kalau kita nggak belajar dengan benar, maka akan banyak yang aneh-aneh. Contohnya kayak kejadian kamu. Kamu berdoa minta tolong dan kemudian tolong, terus kamu bingung. Kenapa ya? Apakah ini kebetulan? Loh, barusan kamu bilang kamu berdoa minta tolong.
Harusnya kalau ditolong kamu bersyukur dong. Thank you Buddha, thank you udah tolong, thank you udah kasih aku bantuan. Bukannya malah ragu dong. Hmm. Paham ya? Iya, cuman aku Nah, kaget aja. possibility yang mungkin terjadi adalah kamu karena saking bingungnya, mungkin kamu give up your choice ke orang lain atau something else atau entitas lain. Itu nggak boleh. Hmm. Jelas ya? Mm-mm. Give up your choice itu gini. Kita bertanya, tapi minta Tuhan yang pilihin buat kita. Ngerti nggak maksudku? Mm-mm. Jadi kamu nggak milih, tapi kamu minta orang lain yang pilihin buat kamu. Sementara kalau kita bertanya sama Tuhan, kita tanya, aku nih dipersiapkan apa? Tuntunan kita kemana? Walaupun tuntunannya bilang ke kanan, kamu masih punya hak pilih ke kanan atau ke kiri loh. Mm-mm. Kamu boleh ikutin tuntunan semesta dengan berbagai macam kemudahan setelahnya, atau kamu boleh melawan tuntunan semesta dengan berbagai macam limitasi dan problem di belakangnya. Hmm. Paham ya? Iya. Tapi Akhirnya kalau sih kamu mobil nggak, nggak berbalik, hampir berbalik tapi nggak jadi karena balik arah ke sebelah tapi nggak ya masuk bersyukur jurang dong. kecil. Aku sampai kaget gitu. Tapi aku lanjutin sih sendiri sampai pulang. Cuman patah aja spion. Hmm, Betul Hmm. banget sih. Mm-mm. ya jelas ya. Makanya kalau kita berhadapan dengan dunia-dunia ya orang, kalau kita bilang tuh orang indigo ya, dunia-dunia energi, dunia-dunia spiritual, logikanya ditaruh dulu. Hmm. Logika dan non-logika itu berdampingan, saling berkontribusi. Ketika kamu mikir hitung duit pakai logika, ketika kamu tanya sama Tuhan, akses semesta, jangan pakai logika, pakai di luar logika. Keduanya akan saling support dan saling bantu. Untuk urusan yang ada di sekitar kamu, urusan kerjaan, bisnis, dan segala macam, logikamu dipakai. Tapi untuk tanya Tuhan, Tuhan, gimana caranya ini bisa berkembang? Kamu jangan pakai logika. Nanti ketika jawabannya sudah datang, baru kamu susun lagi dengan logika. Jadi ini gimana caranya wujudinnya? Nah, itu cara pakainya logika mana logika. Hmm. Ya, jangan lingslet ke sebelah kiri doang atau kanan doang. Hmm. Masuk logik doang tanpa bisa akses non logik, kamu jadi gila sebelah kiri. Hmm. Paham? Masuk non logik doang, nggak bisa akses logik, kamu ada di gila sebelah kanan. Hmm. Kita ini mesti belajar balance. Pada saat doa, jangan pakai logik. Pada saat kerja, pakai logik. Pada saat ngitung duit, pakai logik. Pada saat tanya sama semesta, jangan pakai logik. Hmm. Oke? Hmm. Oke, Ya. terima kasih. Ya, ini dok, ada pertanyaan lagi dari Yosdam. Saya sebagai anggota Rescue sering bertemu banyak korban di zona bencana. Bertahun-tahun, berbulan, dan sering sangat sedih lihat kondisi korban-korban. Seperti saat tsunami Aceh, COVID kemarin, ketakutanku sangat sering. Antar pasien-pasien HD kok bisa membuatku jadi pasien jadi juga. Apa yang harus saya rilis atau murnikan? Nanti Bapak minta sama Siska pemurnian kegelapan batin. Rasa takut itu karakternya mengundang. Oke? Ketika kita takut maling, maka kamu akan undang maling hadir dalam hidupmu. Ketika kamu takut HD, maka HD akan datang dalam hidupmu. Hemodialisis akan datang dalam hidupmu. Dan kamu akan jalani dengan berbagai macam caranya ya. Nanti kamu niru nggak mau minum air, kamu meniru gini gitu. Kamu akan menciptakan kreasi itu dengan berbagai macam caranya. Itu yang saya bilang, memilih tapi bukan dengan pencerahan batin, memilih dengan kegelapan batin. Dan itu yang bikin kamu pelan-pelan menghancurkan dirimu sehingga kamu bisa membuktikan, tuh Tuhan, aku nih korban, aku nih gak bisa apa-apa. Sebenarnya Tuhan nggak ngasih plan buat kamu begitu loh. Semua rencana Tuhan itu indah dan kita bisa banget bikin jadi nggak indah. Jadi kalau kita mau balik sama Tuhan, kita mau belajar berkarya sama Tuhan, ayo nanya, aku nih direncanain apa? Dan ambil semua yang sudah pernah terjadi ini sebagai pengalaman hidup dan satu tolak ukur bahwa apapun yang terjadi, kamu yang ciptain. Tuhan hanya memberi restu. Tuhan, aku takut HD. Langsung bless you, kamu dapat HD.
Karena takut itu ngundang. Tuhan, aku takut rampok, maka Tuhan akan bless you, rampok akan datang. Makanya kita belajar di Akses ataupun di BCR, kita belajar bagaimana caranya kita ngomong, bagaimana caranya kita tata semua omongan ini. Jangan ngomong sompral, jangan ngomong seenak-enaknya, jangan dikit-dikit, aku nggak bisa, aku nggak tahu, aku tuh sakit psoriasis, padahal udah di ujung kesembuhan, tapi bilang lagi, aku tuh sakit psoriasis. Badanmu ini dilengkapi dengan kemampuan nggak bisa bohong. Dan uniknya, badanmu juga nggak bisa bercanda. Yang bercanda itu otak, pikiran yang bercanda, badan tidak bercanda. Jadi jangan pernah dihina-hina, aku tuh psoriasis. Badanmu akan menciptakan penyakit psoriasis karena kamu yang nyuruh loh. Kita yang request. Bodi cuma dengar perintah, oh sudah bikin penyakit, oke, dia langsung jalanin secara otomatis. Makanya ketika kita nyadar, oh iya ya omongan kita tuh doa ya, ayo belajar ditata. Jangan ngomong yang enggak-enggak, jangan bikin limitasi diri sendiri, jangan selalu menyangkal terhadap kemampuan diri. Dikit-dikit, aku nggak bisa, aku nggak tahu. Waduh, aku takut, aku nggak berani. Waduh, itu sistem energimu, cakramu nutup sampai ke atas, bisa nutup semua itu. Repot kalau kamu hidup dengan sistem tertutup, ya penyakitmu banyak. Kayak listrik, saklar sebelah situ dicopot, saklar sebelah sana dicopot, terus kamu bingung, kenapa rumahku nggak nyala ya? Ya iyalah, ditutup semua. Sama, badan kita juga begitu. Kita kenal simpul energi itu di dalam kehidupan sehari-hari. Otakmu yang jadi sumbernya. Prosesornya dari otak kita. Kalau kita selalu bilang, iya aku bisa, iya aku tahu, maka ini energi akan jalan terus. Begitu bilang, ya aku tahu, energi akan mulai keluar dan nyari. Informasinya di mana? Tinggal kamu ngikutin. Mau cari apa, mau cari apa. Jelas ya? Tapi ketika kita bilang, aku nggak tahu, wah dia energinya stuck. Diam dia, nggak akan nyari apapun. Kamu nggak akan pernah berkembang dengan itu. Makanya lihat coba anak kecil. Dia selalu pertanyaannya, loh ini apa? Kenapa? Ini apa? Kenapa? Ini apa? Kenapa? Karena mereka lagi curiosity. Otaknya didesain untuk menerima informasi sebanyak-banyaknya unlimited. Dan itu good things, jangan di-stop. Oke? Untuk Ya, membuka Kak, simpul untuk membuka simpul yang sudah tertutup itu gimana caranya, Dok? dibalik. Kalau di Akses mungkin nggak diajarin caranya, tapi diajarin cara berpikirnya. Jadi, kalau kamu terbiasa bilang, ya aku takut, sekarang mulai biasakan bilang, ya aku berani. Rasanya pasti nggak enak, Pak. Coba aja, Bapak kan udah pernah kena ginjal sudah rusak, sudah hemodialisis. Udah bertahun-tahun saya takut, saya takut, saya takut, saya takut. Sekarang coba setiap hari bilang, saya berani, saya berani, saya berani, saya berani. Pasti nanti muncul reaksi sensasi mual lah, sensasi deg-degan lah, keringet dingin lah, normal. Karena udah terbiasa di program saya takut. Nah, sekarang mesti dibalik tuh programnya semuanya. Oke? Ya, Karima. Iya, nanya lagi dok. Kalau udah ikut kelas TTE, apakah terus kita jadi bisa melihat secara mata ya hal-hal yang tadinya kita nggak bisa lihat, misalnya cuma bisa ngerasa-ngerasa aja, terus jadi bisa lihat. Mau dapat good news-nya atau bad news-nya? Bad news dulu Bad news-nya dulu. ya. Setelah kamu belajar KDTI, hampir semua yang kamu pikir kamu bisa lihat, makin nggak ada semua. Oh mantap. Semua kunti hilang, semua tuyul hilang, semua aneh-aneh hilang, semua yang ngesot hilang. Oh, Karena itu semua cuma kebohongan. Gone, semuanya gone. oke. Oke? Terus ya. Good news-nya adalah, ternyata yang namanya kemampuan untuk perceiving itu hambar. Kamu cuma Hambar tahu, gimana? nggak ada bentuknya, nggak ada apa-apanya. Kamu cuma tahu, oh ada something. Oh, oke. Jadi nggak ada yang nyerem-nyeremin gitu kan? Nggak ada lah, mana ada. Iya, iya. Jelas ya. Jelas. Jadi pada saat kita belajar top identity dan semua kebohongan tentang
horor-horor movie itu dihapus semuanya, kamu bisa datang ke tempat-tempat yang berenergi tinggi dan kamu nggak muncul berbagai macam ilusi di kepalamu. Hmm. Kamu cuma tahu, oh ada energi nih. Ya udah, Ya, that's it. ya. Sedatar itu gitu. Jadi kalau kamu seneng drama, mungkin nggak menarik. Ya. Enggak, Kalau kamu seneng kunti, seneng enggak, tuyul, seneng enggak, creepy-creepy, enggak. mungkin nggak menarik. Mungkin bukan kelas buat kamu. Tapi kalau kamu pengen menciptakan sesuatu yang berbeda, kamu mau lihat Tuhan dengan lebih tenang, kamu pengen menikmati alam semesta dengan lebih tenang, mungkin Hmm. ini kelas buat kamu. Hmm. Karena gak ada yang namanya creepy-creepy dalam dunia energi. Hmm. Everything is beautiful as it is. Hmm. Kalau kamu lihat kucing dan manusia sebagai referensinya, Hmm. kucing tuh nyeremin. Hmm. Kalau kamu lihat kucing dan manusia sebagai referensinya, kucing Ya. tuh nyeremin. Oh, Lu nggak ada bulu, dia buluan. iya. Lu giginya enak, dia tajam. Aha. Lu lidahnya lembut, dia berduri. Iya, iya, iya. Lu kukunya gepeng, dia tajam. Mm-mm. Jelas ya. Iya, 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 Jadi iya. pada saat kita melihat orang lain dengan judgement sebagai kacamata, maka kamu akan selalu melihat baik, buruk, benar, salah, jelek, ganteng, Iya, cantik. iya, iya, iya. Makanya itu kita lepasin dulu semua. Karena spirit ya spirit. Nggak ada yang namanya baik, buruk, jelek, dan segala macamnya. Kamu akan muncul baik, buruk, jelek kalau kamu gunakan human as referensi. Lah, Iya. satu energi, satu human. Kau bandingkan gimana caranya apel sama semangka? Nggak bisa lah. Hmm. Mm-mm. Kalau mau bandingin ya apple to human masih bisa. Tapi kalau human ke energi yang nggak ada body, lu bandingin, ya nggak nyambung, ya pasti semuanya jelek. Hmm. Satu berlekuk, satu nggak kelihatan. Satu wangi, satu nggak kecium. Ayo. Satu Mm-mm. kelihatan, satu kagak. Ya pasti Mm-mm. creepy jatuhnya. Mm-mm. Jelas ya. Makanya Mm-mm. dengan kita belajar kelas waktu identity, dunianya akan indah. Ternyata nggak ada yang creepy. Ternyata kuburan itu betul-betul peaceful. Tenang, damai, peaceful. Energi itu menyenangkan sekali. Dan ketika kita berdoa, kehadiran energi yang menjawab doa kita tuh langsung kamu nyadar, aduh enak banget ya, ternyata ini yang selama ini kamu cari. Tapi selama ini kamu takut karena kamu pikir something else yang creepy. Iya. Karena otakku bilang ini creepy, usir. Otakku selalu bilang ini creepy, usir. Makanya aku pernah Iya. bercandaan sama teman-teman di kelas Talk Identity. Kalau aku jadi Yesus ya, kau tiap hari pagi sore panggil-panggil, aku suruh temenin. Terus setiap kali aku hadir, kau doain aku suruh pergi. Tak jewer kamu. Enak aja panggil tapi diusir, gimana ceritanya? Iya, Ngerti iya, kan? iya. Iya. Terus Karena Dok, karena aku semesta itu jadi begitu kita panggil, Tuhan aku rindu, dia langsung hadir, energi itu langsung hadir. Iya, iya. Terus tadi kayaknya ada salah satu yang bertanya mengenai bedain demon sama nggak demon ya, ketika pas ada yang nyuruh apa tadi, nyuruh bunuh diri, nyuruh apa, Ya, nyuruh tusuk-tusuk atau apa gitu ya. Terus kalau misalnya aku jadi lagi ingat ada cerita teman tadi malam, um, it's about choices gitu ya, it's about choices. Uh, dia bingung antara memilih untuk berdamai ini sama spouse-nya ya, atau dia pengen si spouse-nya ini suffer. Nah, ketika dia ingin, maksudnya ada sebagian dari dirinya yang ingin udahlah damai aja lah, let's just make it easy gitu ya. Tapi ada ini lagi mau proses divorce ceritanya ya Dok ya. Ada lagi tapi part of her yang tapi gue juga actually nggak kepingin memper easy membuat mudah proses perceraian ini, karena gue pengen dia suffer karena dia udah jahatin gue banget. Itu demon kali ya? maybe yes, maybe no. Itu taunya gimana? Bagaimana bila itu cuma angernya dia doang? Iya. Dan Iya. kalau dia adalah infinite being yang pilih badan itu dan pilih nikah dengan itu,
Apa pembelajaran yang kamu tolak di sini? Hmm. Ingat loh, nggak ada rencana Tuhan yang salah loh. Iya. Dan nggak ada rencana kamu yang salah juga loh. Ketika kamu pernah jatuh cinta, Iya. dan kemudian something change, Iya. dan cinta berubah jadi benci, Iya. bukan artinya itu spouse salah pilih loh. Artinya apa, Dok? Oke? Besar kemungkinan kamu yang salah pilih moodmu dan feelingmu dan emosionalmu. Hmm. Kamu yang nggak create relasi ini. Hmm. Besar kemungkinan dia yang hancurin relasi ini sendirian. Atau Iya. berdua. Iya. Relasi itu is the beginning of life. Kalau ada nikah kan selamat menempuh hidup baru ya. Artinya baru Hmm. lahir kan tuh berdua. Mm-mm. Dua kepala menyatu dalam sebuah rumah. Ya. Oke? Setelah dua kepala nyatu dalam sebuah rumah, kalian ngobrol atau musuhan? Ngobrol. Ngobrol. Yakin. Ketika ada Ngobrol. unek-unek, kalian menyampaikan atau dipendam? Nyampein. Tergantung. It depends. Tergantung di awal seperti apa hubungannya. Jadi awal Disampaikan. kamu minta mau cari relasi, tapi on the journey, kamu ubah cari sparring partner. Yang salah siapa? Saya. Ya makanya. Kalau mau cari teman tinju, carinya di ring. Jangan dipakai di cincin. Tolol itu Ya. namanya. Sharing juga ya, Dok? Makanya. Makanya ketika kamu pilih relasi, kalau ada apa-apa, unek-unek setai kuku pun ngobrol. Karena kalian dua kepala tanpa wifi, gak ada kabelnya juga. Kamu nggak akan pernah tahu cara berpikirnya dia kalau kamu nggak ngomong. Kalau kamu sok tahu, itu namanya asumsi. Ini loh racun-racunnya relasi. Enggak, tapi kalau ini kan kayaknya sih kayak udah parah banget ya. Ya udah biarin, itu kan pilihannya dia, bukan kamu. Iya, ini kan lagi dengerin curhatan orang. Makanya bahas aja. Aduh. Suruh Dok, bars makanya atau dok, dua-duanya di bars atau dua-duanya Udah di di BCR. bars. Udah di bars ini, makanya dia justru jadi bisa hidup. Kalau nggak ada mampus dari kemarin kayaknya. Coba deh minta BCR sama teman-teman Jakarta. Hmm. Kalau dia boleh udah separah boleh. itu, kalau dia udah separah itu, minta bertiga, jalanin all layer. Head, layer 1, layer 2, layer 3, layer 4. Organ, limfatik, organ, cakra, meridian, limfatik. Kerjain semuanya. Kita lihat perubahannya seperti apa. Hmm. Oke? Dok, ini ada lagi Oke. yang nanya, apa bedanya Nah, asumsi Wanda sama dulu. risiko? Wanda udah dari tadi. Oh, Wanda. Oke. Ya, malam dok. Ya, malam Wanda. Saya tertarik sama tadi kan ada awareness, kemudian ada apa tadi ya selain awareness yang terkait sama apa demons atau bukan gitu. Nah ini pada pasien bipolar nih dok misalnya gitu ya, kan ada yang sering mendengar intrusive thoughts. Yes. Nah pada saat intrusive thoughts itu datang, itu kan sebetulnya apakah itu awareness kemudian tinggal belajar bagaimana berkomunikasi dengan intrusive thoughts tersebut sehingga bisa mendeteksi ini harus diapain. Betul. Atau gimana tuh dok? Bingung jadinya. Bisa ada dua kemungkinan. Ya. Kalau intrusive thought-nya always tentang kesadaran, besar kemungkinan itu diri sendiri. Tapi kalau intrusive thought-nya bisa benar-benar dua hal yang bertolak belakang atau berseberangan, yang saya pertanyakan adalah ada berapa jiwa dalam satu badan. Oke? Dan itu nanti kita beresin di kelas. Satu body hanya boleh satu jiwa. Kalau ada dua supir dalam satu body, maka supirnya bisa belok kiri, enggak, belok kanan, enggak, belok kiri, enggak, belok kanan, riuh nanti. Karena memang sering menimbulkan kebingungan pada saat itu muncul bisa macam-macam. Ada yang bilang ya kalau lagi yang the worst bunuh diri nih, gitu kan. Tapi Yes. kalau yang Kalau normal, ditahan dia bisa milih bunuh diri. tapi dia nggak milih juga, jadi overthinking aja muter-muter ya. Atau dia Yes. juga cuman mau nanti gimana itu gimana besok gimana gitu loh, lebih kepada Yes. muter dan masih bikin bisa satu hal lagi insomnia. yaitu perceiving pola pikir orang lain. Oke. Ya. Jadi nanti akan dilatih bagaimana caranya handle dan bagaimana caranya tahu ini punyaku dan ini bukan punyaku. Oke.
Karena Oke. kalau dia punya kepekaan, terus dia nangkep semua signal pikiran orang di sebelah-sebelahnya, itu Hmm. kepala rame kayak pasar malam. Iya, dia itu terutama kebetulan anak saya nih dok sering banget gitu. Jadi kalau habis ketemu banyak orang, pulang-pulang kayaknya terus jadi rame kepalanya. Nah itu, nah itu, nah itu dilatih. Ya, belum tentu itu bipolar. Kalau bipolar beda banget. Biasanya kalau bipolar itu Oh, benar-benar ada dua kepribadian. Kalau kepribadiannya oh, mirip-mirip, nggak terlalu ganggu. Tapi kalau hmm. satu bocah, satu orang dewasa, atau satu agresif, satunya sabar, ini bisa aneh banget nih orang kehidupannya. Enggak ini sih enggak dua, tapi kelihatan berubah terus aja ya. Pagi happy, sore marah, Ya, malam mood sedih swing. gitu. Mood Ya, swing ya. ya. Nah, itu bisa perceiving juga, bisa juga yang lain. Makanya nanti di kelas tuh biasanya kita beresin. Kalau memang dia punya kemampuan untuk menyadarin pola pikir orang lain, dia harus latihan. Minimal 3 bulan dia mesti latihan, tugas yang dikerjakan, nanti baru kepalanya bersih itu. Mau nyampur di kelas rame, mau nyampur di tempat yang rame, mau di lapangan bola, dia akan stabil bersih. Hmm. Ya, Oke. monkey mind itu harus diberesin dulu. Ya, Kalau monkey monkey mind. mind-nya masih dibiarin, ya gimana? Nggak bisa tidur Makanya dia. kita, iya, makanya kita nggak bisa mematikan semua perceiving ini karena kita hidup. Ya. Ya, kita cuma bisa menyadari, oh bukan punya aku. Jadi kita bisa relax di situ. Yap. Jelas ya? Oke. Ya, Ya. Saran saya, anaknya, Bu Wanda di mana lokasinya? Jakarta, Jakarta. Coba kontak sama Jakarta Timur, Utara, Barat, Selatan. Selatan. Siapa praktisi BCR Selatan? Kayaknya Bu Ros deh. Bu Ros Ada Barat sama Yeni, Selatan ya? Yeni, Nah, ini Yeni Selatan nih. ya Ya dekat boleh. Jakarta Selatan. Ya. Bu Wanda coba kontak Yeni, anaknya coba dikasih sesi BCR. Nanti setelah sesi BCR, dia kepalanya hening nggak sebentar. Ya, kalau habis sesi dia hening sebentar, dan kemudian besok udah rame lagi, besar kemungkinan ini perceiving. Mesti dilatih. Nggak ada Oke. cara lain selain latihan di kelas. Oke? Oke, thank you dok. Ya, Jadi sip. dok, kalau misalnya udah di BCR nih, tapi masih rame juga nggak bisa tidur insomnia, berarti ada kemungkinan itu receiving ya dok? Perceiving. Oh perceiving ya. Ya, jadi dia mesti belajar cara pakai signalnya sendiri. Jadi nggak bisa kalau kamu radionya on, terus habis itu kamu bingung, kenapa nih suara rame bener? Karena belajar sadar bahwa, oh ini radio doang, oh ini cuma suara di luar doang. Ayo, kamu belajar untuk temuin meditation state-mu sendiri. Jelas ya? Bu Wanda Dok, kontak Yeni ya. Yeni kontak-kontakan sama Bu Wanda ya. oke. Oke, Mau thank nanya, Ada Iya, ini dok, Suryani. pertanyaan dari Bu Hmm. Dwi maaf, Sunarti. Apa bedanya maaf. asumsi dengan receiving? Beda, asumsi ya asumsi, receiving ya receiving. Receiving itu menerima segala hal tanpa ada judgement di dalamnya. Sama sekali. Ya, menerima segala hal tanpa kecuali dan tidak ada judgement di belakangnya. Contoh yang paling dramatik yang kita kenal adalah yang dicontohkan Yesus ketika dia dipukul pipi kiri dan dia memberikan pipi kanannya. That is receiving. Coba seandainya Yesus nggak receiving, dipukul pipi kiri, pasti dia bilang, jancuk. Nah, itu bukan receiving. Tapi kan ternyata dia enggak. Dia bisa relax, dia bisa santai, dan dia beri pipi kirinya. That's receiving. Ya, tidak ada judgement di belakangnya sama sekali. Dok, Oke? mau nanya dong. Ya, Mau nanya, kalau orang Konghucu itu kan dia kalau ada hari raya Cengbeng, dia bakar-bakar handphone dari kertas, baju. Itu sebenarnya sampai nggak sih, Dok? menurutmu? Kalau menurutku nggak nyampe. Apakah itu sesuatu hal untuk menyenangkan yang hidup atau itu sesuatu hal untuk menyenangkan yang mati? Mana yang lain? Yang hidup. Yes. Yang hidup. Yes. Nah, terus pertanyaan kedua, leluhur kita itu kalau ngikutin kita itu it's okay, Dok. Loh, emang kalau mamamu ngikutin kamu nggak boleh? Kalau nenekmu nengok kamu salah. Kalau buyutmu datang bawa kado nggak boleh, salah. Anak durhaka kau ya. Enggak, Sofi. Emang kalau leluhurmu sayang sama kamu kenapa?
Ya nggak Masalahnya apa-apa ada di sih. mana? eh Biarin aja. Berarti Ya biarin aja. makanya. Lah, namanya leluhur mah pasti ngurusin cucu-cucunya, ngurusin anak-anaknya. So what? Hmm, Oke, ini Kadang-kadang kopi. memang yang nggak menyenangkan kalau udah mulai ngatur-ngatur. Nah, kamu bisa Iya. handle-nya nggak? Oh, Karena zaman zaman Kitkong sama kamu udah beda, oke. jelas ya. Jadi Baik. mungkin leluhur zaman dulu nggak suka kamu kelihatan paha, terus kamu kelihatan paha. Mungkin mungkin kamu akan ditoal, toel, toal, toel, toal, toel, suruh pakai rok panjang. Terus kamu cuma tanya, Ya, kenapa ya aku tuh migrain terus? Ini saya kenapa ya gitu. iya, iya. Ngerti? Kalau Ngerti, kamu ngerti. ngerti, kamu tinggal bilang, loh, zamannya udah lain, nggak bisa kamu paksain sudut pandangmu. Dan dia Oke. kan paham dengan itu. Tapi kamu harus ngerti dulu signal teleponnya. Kalau kamu nggak ngerti dulu signal teleponnya, kamu selalu anggap itu migrain. Ya boro-boro kamu connect sama leluhur, kamu pasti cari dokter buat sakit kepala lah. Iya sih. Nah karena signalnya nggak nyampe, dia pasti Saya toalnya makin sadarnya sih keras. waktu BCR orang sih, Dok. Nah terus masalahnya di mana? Emang nggak boleh leluhur Hmm. nengok-nengok kamu? Ini kaget. Soalnya kliennya yang saya pegang BCR eh apa happy gitu. Saya didoain sama leluhur kamu nih, dibisikin, "Ah, leluhur, kamu diikutin Apapun leluhur," yang kata dia muncul, gitu. Apa iya? di dalam sesi, yang bentuknya perceiving indera keenam, just for you, just for fun, don't tell anyone. Oke. Kalau ada praktisi lulusan saya berani-beraninya bilang, nenek mau kirim pesan, tak cabut ya izinmu. Oke. No, bukan dukun. Gak boleh kayak begitu. Itu bukan memberdayakan. Oke. Ya, belajar ngerem, belajar diem. Yang kamu boleh lakukan adalah, kamu nyadar nggak kalau leluhur ada something yang berusaha kontak dengan kamu? Nggak sadar. Titik, selesai, tidak usah dibahas. Oke. Oke? Oke. Kita tidak boleh create story. Izinkan orang lain untuk berdaya sendiri. Jangan create cerita aneh-aneh. Jangan bikin cerita aneh-aneh. Iya. Kalau seandainya leluhur mau kirim pesan, suruh dia ngomong sendiri tanpa lewat mulutmu. Tugasmu cuma bantu nanya biar dia taruh kesadarannya ke sono. In questions. Bukan curi baca pesannya dia dan nyampein lewat mulutmu. Itu namanya aneh. Mau nggak kalau kamu suratmu dikirim, terus habis tukang tikinya baca. Ada surat buat Yeni dari Santi. Katanya, Yeni, kamu udah bayar pesanan yang kemarin belum? Nah, ini suratnya sekarang kasih ke kamu. Boleh nggak Tiki kelakuan kayak gitu? Ya boleh, ya boleh. Sama. Dunia entity juga sama. Kamu dilarang baca pesan orang. Ya, kamu ketokin boleh. Ada yang berusaha kontak. Kamu mau terima nggak? Mau, oke. Silakan ngomong sendiri. Ada yang berusaha kontak, kamu mau terima nggak? Aku nggak dengar apa-apa. Ya udah, titik. Belum waktunya. Jangan dipaksakan. Oke. Oke? Seluruh informasi yang muncul dari perceiving, just for you, just for fun, don't tell anyone. Iya, Shirley? Dok, Ya, apa namanya? Mungkin buat teman-teman sini yang belum pernah, ya belum ikut kelas atau segala macam, sharing dok, kalau misalnya kayak entity awareness itu ya. efeknya bisa kayak gimana aja, ke mood kah, ke badan sakit-sakit kah, atau apa gitu. Pokoknya kalau udah bikin dokter bingung kamu sakit apa, itu besar kemungkinan entity awareness. Udah dicek segala macem, CT scan lah, MRI lah, endoskopi lah, cek lab segala ini itu nggak ketemu apa-apa. Tapi kamu ini tapi badannya sakit, ini tuh gini. Udah besar itu 100% entity awareness, sudah beres. Jadi bentuknya di pengalaman aku sebagai dokter ya, aku bisa lihat dia muncul sebagai psoriasis, aku bisa lihat dia muncul sebagai dermatitis atopik, aku bisa lihat dia muncul sebagai migrain menahun, aku bisa lihat dia muncul sebagai spasme yang nggak jelas, aku bisa lihat dia muncul sebagai rheumatoid arthritis atau arthritis. Bahkan GERD, yang paling banyak tuh GERD dan sakit leher. Itu banyak sekali.
tapi juga nggak bisa apa-apa. Ketika ditanya, kamu nyadar nggak bahwa penyakit ini non medis? Enggak, ya udah titik. Mau ngomong apa? Selain ke badan, ke mood juga nggak dok? Jadi ya kayak Oh gampang marah yes. segala macam. Kalau yang ngedeketin kamu entitinya pesannya isinya marah-marah, moodmu juga pasti marah-marah. Kalau yang ngedeketin kamu pesannya nangis-nangis, ya moodmu pasti nangis-nangis. Kalau tanya, kamu nangis kenapa? Nggak tahu. Sebabnya apa? Nggak tahu. Jadi sedihnya gara-gara apa? Nggak tahu. Tapi pokoknya aku pengen nangis aja. Hmm, Jelas ya? termasuk Jadi, sakit kepala banget, Dok. oh Saya pernah yes. sakit kepala sampai kayaknya kesannya migrain berat, udah sampai Oh dipakai yes. diazepam gitu, diinfusin sama dokter anestesi nggak Nggak hilang-hilang. mempan biasanya. Nggak mempan. Terus Kalau maksudnya mereka ada kalau yang mereka mau udah berusaha komunikasi. cari perhatian, ya, kalau mereka udah berusaha cari perhatian dan kamu nggak mau denger, mereka akan towel sampai titik pain yang nggak tertahankan. Mau dikasih penahan sakit, mau dikasih apa tuh nggak hilang biasanya. Karena sakitnya di sini, bukan di badan. Oh, Sakitnya pernah muncul tuh langsung di kemarin ini, pikiran, tapi udah bukan di lama badan. banget. Hmm. Terus Kalau maksudnya ada entiti yang ingin berkomunikasi apa gimana itu kalau keluar di kulit, Ya keluar tinggal di mana, celek, keluar. tinggal dicek. Apakah ini awareness tentang entity? Kalau kamu dapatnya yes, ya tinggal tanya. Jadi ini teh tentang apa? berarti Apa komunikasi, yang komunikasi. Kalau kita ada sensasi seperti itu, ya tinggal ditanya. Karena bentuk komunikasi mereka dan bentuk komunikasi kita beda loh. Kamu ngomong pakai mulut, entity nggak ada mulut loh. Mau bersuara pakai apa? Mereka telepathic Telepati. communication loh. Ya, Telepathic communication telepati. itu mindahin image sama mindahin mood sama emosionalnya langsung ujuk-ujuk ke kamu. Iya, betul. Kayak ngomong sama binatang, kamu kalau udah pernah belajar talk to the animal, ya itu cara mereka ngobrol. Mereka kirim signal happy atau makanan, misalnya kamu lagi makan nih, tato di kepalamu lumpia, 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 lumpia gitu ya, yang kamu makan nih. Itu belum tentu otakmu, itu bisa isi otaknya anjing yang di bawahmu tuh. Yang lagi terngiler-ngiler lihat kamu makan lumpia dan dia minta lumpia. Jadi dia ngirimin signal, aku pengen itu, dan kamu nggak ngerti signalnya apa. Oh. Dok Jelas ya? nanya, Ya. Dok nanya, kalau orang NPD itu apa memang ada entitas yang ngikut dia, yang Enggak, ngatur dia, NPD yang bukan kontrol? entity bukan NPD bukan entity. NPD itu inner child trauma di masa kecil dan dia pilih survivalnya dengan cara NPD. Jadi tidak Dan ada nggak ada, entitas yang memang mengontrol dia ya, Dok? nggak. Dan nggak ada yang bisa benerin NPD. NPD hanya bisa berubah ketika dia milih. Ya, jadi jangan repot-repot mengubah NPD. Kamu akan bakal dibabas habis sama NPD nanti. Oke, kayaknya waktunya udah cukup. Terakhir pertanyaannya dari Pralina ya. Iya. Mana? Bu Anindya Pralina, silahkan Bu. Silakan Bu. Ini nyambung yang tadi ya dok ya. Ya. Kayak kalau misalkan tiba-tiba pengen nangis nggak tahu kenapa gitu. Terus beneran saya nangis nggak bisa berhenti gitu kan. Terus saya nanya, karena saya pernah nonton yang Shannon itu ya. Ya. Dia nanya siapa kamu gitu dan segala macamnya itu. Terus tiba-tiba ada ini pelebatan Image gitu. yang muncul. Ya. Apa yang waktu itu ada orang kecelakaan di depan warung gitu. Ya. Nah, itu tuh sebenarnya hanya karena muncul karena saya punya ingatan itu, atau emang itu perceiving gitu loh, Dok? Karena kamu nanya, kamu perceive. Oh gitu. Ya, Nah, makanya serunya setelah kita belajar talk the entity, nggak mungkin ada image muncul ketika kamu kecuali kamu nanya, kamu ini apa? Baru mungkin image-nya muncul. Oh gitu. Nah, terus habis itu kan saya nggak tahu harus ngapain. Nah, kalau yang di CNN kan ngomongin, karena waktu saya pusing, awalnya pusing sebelum saya nangis itu awalnya pusing. Udah saya balikin, kok masih pusing gitu kan? Ya memang berkurang pusingnya tapi masih pusing.
Terus Ya, ingat yang Senan bilang, oh mungkin meninggal waktu mabuk gitu kan, atau ya, apa gitu. Nah, terus aku udah clearing gitu kan, tapi kok masih pusing gitu kan, dan masih nggak ya, bisa berhenti nangisnya. Terus ya. apa ya? Terus aku lanjutin aja, apa karena dia masih terbebani dengan segala macam tanggung jawab dia atau yang belum terselesaikan. Dan aku clearing juga, tapi juga masih nangis lagi gitu kan, nggak bisa berhenti gitu. Ya, Terus akhirnya aku baru berhenti tuh waktu tiba-tiba aku coba clearing yang ini. Mungkin segala apa emosi yang masih ada ikatan dengan emosi. Waktu itu malah emosinya lebih ke cinta, bukan marah atau benci atau apa gitu. ya, Nah, itu tuh baru setelah itu bisa berhenti gitu loh. Kayak yes. gitu. Ya itu. Makanya belajar. Dengan belajar talk to identity, kita tuh ngerti how to-nya. Kalau kamu berhadapan dengan orang yang berusaha berkomunikasi, terus signal yang ada cuma yes, no, ya kamu harus aktif nanya. Nggak ada cara Oh, lain. gitu. Enggak, soalnya saya kan nggak bisa tahu yes no-nya kan. Heavy and light. Aku merasa, oh gitu. Jadi cuma tak lanjutin aja, aku harus ngapain ya, aku harus ngapain ya. Gitu. Yes. Bisa juga dengan cara itu. Heavy and light-nya dilatih lagi sampai jelas. Oh gitu. Ya, sering kali praktisi akses tuh heavy and light-nya disepelein, terus nggak pernah mau dievolusikan. Heavy and light wajib dievolusikan sampai jelas. Dok, mau nanya, Ya, ada pengalaman nih, habis memang meditasi di wihara kan, terus ya, ada bapak-bapak duduk kan di hadap-hadapan sama saya, tiba-tiba nanyain meditasi sama saya arahin kan karena dia baru, ya udah saya bantulah biar dia lebih mudah. Lama-lama dia menjurus kayak ngomongnya hal yang pribadi kan, nggak tahu kenapa, mungkin saya direct juga ke mata dia ngomong juga serius, terus saya kayak ngerasain energi dia bingung gitu. Terus banyak kayak pikiran mondar-mandir, akhirnya saya jadinya berat kan kepala saya bilang stop pikirannya, kayak gitu. Kaget dia. Terus saya bilang, kok saya tahu dia lagi banyak pikiran gitu-gitu. Itu kenapa? ya itu namanya perceiving. Itu namanya perceiving. Menyadari pikiran orang lain. Oh, Nah, pertanyaannya, kamu bisa handle-nya belum? Kamu udah mahir nyetir ini belum? Kalau seandainya munculnya tentang pain, tentang sakit, tentang lapar, kamu ngerti nggak ini bukan punyamu? Atau kamu nangkep sinyal laparnya orang lain, terus kamu yang makan? selama ini sih bisa ya. Maksudnya tahu itu bukan saya. Nah, Cuman dilatih lagi, kayak diperkuat misalnya lagi. cuman ya beratnya karena kayak tadi yang saya cerita, pikiran dia mondar-mandir kan, jadi saya ngerasain beratnya dia aja pikir. Tapi kalau saya udah ngomong stop gitu kan, dia yang mikir gitu kan, dia langsung kaget, dia berhenti, mikirnya udah berkurang tuh. Aku bilang Lah udah iya, duduk aja, pusing latihan karena kamu napas nggak aja. ngerti gimana caranya handling skill ini, kamu selalu mindahin Hmm. semua energi itu masuk ke dalam badanmu karena kamu selalu bilang rasanya berat. Nah, di kelas akses itu kita akan belajar bagaimana sih caranya menyadari sesuatu hal di luar dan nggak perlu dimasukin ke dalam badanmu untuk dirasa. Ngapain kamu kerja 2 kali? Dimasukin, habis itu nggak enak, terus kamu bersih-bersih, beres-beres, cleansing-cleansing, ngapain? Kenapa kamu nggak sadar aja di luar sono, nggak perlu dibawa pulang, nggak perlu dibawa masuk ke dalam badanmu, habis itu repot kamu bebersih lagi, ngapain? Oh gitu. Ya kecuali kamu senang Termasuk kerja 2 ngerasain kali, emosi orang. Termasuk ngerasain emosi orang. tuh kan Maksudnya orang termasuk lagi itu. marah-marah terus dekat sama kita jadi apa sih Emang jadinya kalau ikut-ikutan kamu ada emosi. orang marah-marah, kamu ngaruh. Yang marah lo dia, kamu lo nggak marah. Kenapa kamu bisa ikutan? Kenapa kamu bisa terjebak dengan emosi orang lain? Ngerti kan? Hati-hati menggunakan kata. Itu yang kita pelajarin di kelas akses ataupun di kelas BCR. Karena ketika kamu milih kata rasa, maka kamu akan memindahkan energi di luar badanmu, masuk ke dalam badanmu, untuk kamu terjemahkan dengan panca indera. Habis itu kamu repot. Kenapa ya? Aku ini kayak spon, nyedot-nyedotin sampah orang lain, nyerap-nyerapin sampah orang lain. Ya iya, wong kamu yang kasih perintah.
dirasain, Iya. siapa suruh? Hmm. Makanya kita belajar, ayo pakai kata yang lain. Hilangkan kata rasa kalau barangnya nggak ada. Kalau minum kopi, kopinya ada. Nih, kopi. Oh, Enak, rasanya itu kopi. kan Ya. aku kagak paham. Minggu lalu, minum es teh. Jangan bilang rasanya. Sensasi tehnya enak. Nasi goreng yang aku makan di sono, enak sensasinya. Bukan rasa, barangnya nggak ada. Kalau kamu bisa jelas dan precise gunain kata, akan sangat mudah buat kamu mempertahankan meditation state dalam kepalamu. Oh, Pilihan kata itu yang bikin oke. kepalamu runyem, karena kamu yang ngundangin semua. Kamu tidak berfungsi sebagai spons, tapi kamu yang kasih perintah untuk ambilin semua yang di luar lewat kata rasa. Hmm, Jelas oke. ya? Jadi kalau Aku tuh barangnya nggak ada di depan panca inderamu, jangan pakai rasa. Urusan emosional, jangan pakai rasa. Urusan feeling, jangan pakai rasa. Oke. Oh, nanti Oke? aku lebih hati-hati. Jelas? Ya, makanya Oke. aku bilang, belajar. Masalahnya semakin kamu ngasah meditasi, semakin energimu peka, semakin kepekaanmu dilatih, tapi kamu nggak ngerti cara pakainya. Ini mah ibarat kayak senjata makan tuan. Kamu nggak belajar meditasi, jarak 100 meter, kamu nggak ngeh. Sekarang kamu meditasi, kamu bisa nyadar sampai jarak 100 kilometer. Terus semua orang pikiran di luar sana yang kamu sadarin, jadi apa? Kamu bisa nyium bau duit di luar nggak? Atau kamu nyium bau sampah orang di luar? Orang yang sakit, orang yang emosional, orang terjebak dengan mental problem. Terus kamu riweh, kenapa ya aku jadi moody? Kenapa ya akunya moodnya nggak jelas? Kenapa aku jadi mood swing? Ya itu konsekuensinya. Makanya jangan melatih kepekaan tapi nggak ngerti cara nyetir. Itu konyol, kayak ibarat kamu pakai mobil tapi nggak ngerti handrem sama rem. Terus taunya cuma gas terus, habis itu mau ngerem bingung, ini remnya di mana gitu. Terus kamu cari pohon buat ngerem. Ya salah sendirilah. Jelas ya. Makanya aku bilang, ayo belajar. Ilmu energi, kalau kamu belajar pakai pikiran, maka energi ini akan ngambil badanmu sebagai sumber energinya. Ilmu energi, kalau kamu paham, kamu energetic being, maka semesta yang akan jadi sumber energinya. Dan itu kita ajarin di kelas BCR. Oke? Jelas ya? Ini pertanyaan terakhir, kita udah lewat 23 menit. Ini hostnya semua ketiduran sampai lewat segini lama. Yuk, silakan ditutup. Oke, Oke, silakan Kak Yeni. terima kasih Dr. David. Terima kasih banyak untuk semua yang telah bergabung di kelas Zoom Hidup Ceria hari ini. Kami berharap Anda semua mendapatkan wawasan baru dan energi baru dari sesi ini. Jangan lupa bahwa hidup ceria selalu ada dan mendukung perjalanan kesadaran Anda melalui berbagai modalitas yang tersedia. Anda dapat mengeksplor lebih banyak tentang modalitas seperti Access Consciousness, Tarot, Breathwork, Message 5 Continents, Metameric Message, and Body Communication di www.hidupceria di channel YouTube kami di Hidup Ceriaku untuk berbagai rekaman dan konten yang menginspirasi. Terima kasih lagi untuk partisipan Anda. Partisipan, sampai bertemu di kelas atau sesi berikutnya. Semoga perjalanan kesadaran Anda Baca chat terus dulu. berkembang. Baca chat dulu. Aku kirim link untuk gabung ke peminat Talk to the Entity. Jadi kalian kalau masih ada pertanyaan yang belum selesai, kamu bisa tanya dengan saya di grup itu, ya. Please klik join. Linknya ada di grup chat, oke? Iya, Dok. Makasih banyak ya, Dok. Ya, sama-sama. Sampai jumpa di kelas ataupun di kesempatan yang lain. Ya, dah. Dadah, terima kasih semuanya. Thank you semuanya. Thank you, Dok. Semua hadir saling berbagi cinta. Langkah ringan, hati bersinar. Kita temukan cara untuk mekar. Hidup ceria bersama kita.
kesadaran jadi cahaya. Hidup ceria, kita yang terbaik. Bersama-sama, langkah semakin asik. Hidup ceria, penuh tawa dan cinta. Kesadaran dan bahagia untuk kita semua.